Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netra Eliza dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1P. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Raja Widianofsi selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Kepribadian Behaviorisme. A. Pengertian dan definisi behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Teori belajar ini lebih menekankan kepada tingkah laku manusia. Brennan 1991 memandang munculnya teori behaviorisme lebih sebagai perubahan evolusioner daripada revolusioner, karena dasar-dasar pemikiran behaviorisme sudah ditemui berabad-abad sebelumnya. Sejarah lahirnya teori behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek psikologi. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Berikutnya ada prinsip-prinsip dasar behaviorisme. 1. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. 2. Aspek mental dari kesadaran tidak memiliki bentuk fisik. 3. Pengatur utama adalah Watson. Overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup. 5. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positif dalam perkembangan ilmu psikologi. 6. Banyak ahli membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam behaviorisme. 1. Edward Lee Thorndike 1974 sampai 1949. Ciri-ciri belajarnya yaitu adanya aktivitas dan berbagai respon terhadap berbagai situasi. 2. Ivan Petrovich Pavlov dan Watson 1949 sampai 1936. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. 3. Skinner 1904 sampai 1990. Prinsip belajar Skinner adalah 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. 2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. 4. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal-jadwal variabel radio enforcer. 5. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Selanjutnya ada Robert Gardner tahun 1916 sampai 2002. Gardner disebut sebagai modern neo-behavioristik
mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. 5. Albert Bandura, tahun 1925 sampai sekarang. Teori belajar ini belajar sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Itu tadi adalah tokoh-tokoh dalam behaviorisme. Dan selanjutnya ada aplikasi teori behaviorisme dalam sehari-hari dalam proses pembelajaran. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktik pembelajaran, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip belajar menurut behaviorisme. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang. 2. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Sedangkan proses yang terjadi antara stimulus respon yang tidak dapat diamati itu penting. 3. Perlunya enforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Respon akan semakin kuat jika enforcement baik positif maupun negatif ditambah. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.